Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu dengan NIM 11241088. Selamat datang di video saya kali ini. Hari ini saya akan membawa Anda mengenal lebih dekat sebuah bisnis UMKM, yaitu Momia Dessert. Bisnis ini bergerak di bidang makanan dan saya sangat antusias untuk membagikan pengalaman saya selama kunjungan ini. Mari kita mulai perjalanan ini. Pak, selamat siang. Iya, siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Bisa diperkenalkan nama dan usaha yang kakak jalani? Oke, nama saya Putri Najwa Rahma. Ini ada usaha yang lagi saya rintis, yaitu usaha kue Momia Dessert namanya, gitu. Usaha ini saya rintis gitu dari tahun 2021. Berapa jumlah karyawan yang ada di usaha kakak? Sekarang ya, kalau sekarang ini ada 9. Apakah kakak menyediakan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan karyawan kakak? Kalau pelatihan iya, tapi kita sering mengadakan seperti briefing atau rapat evaluasi untuk menyamakan frekuensi nih Kak. Kalau kita kan istilahnya sama-sama belajar nih gitu ya, dari nol kita benar-benar upgrade skill sama-sama, dari orang yang datangnya nggak bisa apa-apa sampai akhirnya bisa. Itu kan butuh proses belajar, butuh waktu juga gitu. Kita di sini menerima orang yang mau belajar gitu, yang penting itu gitu. Nah, untuk pelatihan sendiri tidak ada pelatihan khusus, tapi di sini saya mau mengikat tim supaya bisa lebih kompak, supaya lebih bisa profesional kayak gitu. Bagaimana akan melatih karyawan untuk menjaga kualitas produk di usaha kakak ini? Gimana? Bagaimana kakak menjaga kualitas produknya? Kualitas produk untuk menjaga gimana anda kakak melatih karyawan ya, menjaga kualitas produk? Oke. Untuk menjaga kualitas pastinya ada controllingnya. Itu controlling ini seperti macam QC, quality control, yang mana nantinya bisa berlangsung kapanpun gitu, mau saat waktu awal gitu ya, pagi ataupun siang atau sore, itu kita cek kadang gitu beberapa produk supaya nantinya itu misalnya sampling dari satu hari produksi ini, saya kadang suka sampling untuk tester gitu ya, apakah kualitas masih terjaga atau tidak kayak gitu. Kalau misalnya ada bentuk gitu ya, bentuk kue yang kurang baik, saya kadang suruh ulang sebelum dikirim. Karena apa? Buat saya itu kualitas sama konsistensi. Kualitas dan konsistensi itu adalah nomor satu gitu dalam usaha kayak gini gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak menjaga gitu ya, tidak menjaga kualitas produk, konsistensi produk, nah pelan-pelan akan ditinggalkan seperti itu. Terus bagaimana kakak menentukan harga jual kue itu sendiri? Harga jual. Ya. Oke, untuk harga jual produk ya kan, namanya tuh HPP. Nah, di kita biasanya lebih dikenal dengan HPP produk. Kita tuh menjual produk dengan perhitungan yang tepat gitu, tidak asal-asalan. Karena kalau misalnya UMKM kebanyakan mungkin ya, mereka biasanya melihat harga jual itu dari pesaing, kompetitor ya kan. Yang usaha si A, si B itu dia jualan produk dengan harga misalnya 50.000 gitu ya. Berarti saya juga jualan 50.000, atau saya bisa jual lebih murah supaya saya lebih laris gitu kan. Kebanyakan orang berpikir seperti itu gitu, menentukan harga jual hanya dari pesaing atau kompetitor. Nah, sementara kita tuh nggak bisa kayak gitu. Boleh kita lihat riset dari pasaran, harga pasaran seperti apa, tapi lebih baiknya kita punya perhitungan jelas Kak. HPP itu penting untuk usaha, apalagi usaha rumahan yang kayak gini masih merintis ya. Kita butuh yang namanya perhitungan harga jual. Kita bisa hitung-hitungan dari harga bahan total semuanya sampai packaging Kak, semua sampai kayak plastik, kertas itu untuk alas kue segala macam, itu semuanya kita hitung. Nanti setelah di total, nanti baru kita ambil persentase keuntungan. Sebelum ambil persentase keuntungan, tentu perlu ditambah yang namanya biaya overhead Kak.
Biaya overhead itu apa? Biaya overhead itu kayak biaya air, listrik, gas, tenaga yang kadang orang lupa gitu ya, nggak dimasukin ke sana. Dia pikir dengan harga bahan ya, misalnya harga bahannya 50.000, terus diambillah keuntungan 100% ya, dia jual 100.000, dikira untungnya 50.000 kan, padahal bukan. Bisa jadi ada biaya overhead yang dia tidak tambahkan, bisa jadi sebesar 30.000 ya kan, baru untung dia hanya 20.000 dari harga 100.000 itu. Paham kan ya? Ya seperti itu Kak perhitungannya ya, kita harus menghitung semua harga bahan, lalu ditambah biaya overhead, baru kita ambil persenan keuntungan kayak gitu. Bagaimana cara kakak mengelola arus kas usaha ini? Arus kas Ya. kita ada pembukuan ya Kak, untuk tiap bulannya ada pembukuan, karena ini pembukuan penting ya untuk kita tahu cash flow-nya setiap bulan seperti apa. Dari mulai pemasukan itu kita dari beberapa sumber, ada yang marketplace gitu ya, dari Shopee gitu, Tokopedia, ataupun Instagram. Nah itu direkap ya secara bulanan. Daily sih ya, daily, jadi kayak tiap hari direkap supaya tidak lupa ya, dicicil. Nah baru rekapan akhirnya ada di bulan, nanti akhir bulan kayak gitu. Nah habis itu kalau untuk pemasukan yang lewat WhatsApp itu juga perlu di track dari invoice ya, invoice tagihan kepada customer gitu. Customer pesan apa itu kita rekap kayak gitu. Jadi nanti customer ini invoice customer ini memang harus tersimpan ya datanya di galeri kita gitu, di WhatsApp kita, supaya apa, nanti nge-tracknya untuk pembukaan gampang. Nah terus nanti untuk pengeluaran itu juga perlu dihitung ya, belanja itu kan sekarang udah gampang Kak gitu, belanja online itu semua ke-detect gitu ya, ke-detect kalau kita tuh beli apa sih gitu ya di Shopee gitu kan. Nanti check out apa itu dicatat Kak, dicatat secara umur gitu ya, nanti dibuat tabel gitu, pengeluarannya apa aja sih gitu hari ini. Nah nanti akhirnya direkap sampai per bulan, kira-kira pengeluaran itu berapa sih gitu, apakah pengeluaran itu melebihi omset, itu kan udah gak sehat ya berarti usahanya. Pengeluaran kalau udah lebih dari omset itu berarti tandanya harus ada yang diperbaiki, karena sejatinya kalau usaha itu harus lebih tinggi omset dong ya daripada yang namanya pengeluaran. Nah omset itu adalah pemasukan kotor, belum terhitung bersihnya ya kan. Omset itu masih kotor, misalnya omset 100 juta. Nah pengeluaran itu hanya sekitar misalnya 50% gitu, berarti pengeluaran 50 juta nih Kak misalnya, berarti dikiranya untung 50 juta ya, itu belum Kak, belum termasuk ya. Nah 50 juta itu belum kita kayak bayar sewa tempat, bayar karyawan. Nah itu dihitung-hitung ya, profit bersihnya paling sekitar 20% kayak gitu. Jadi omset itu tidak menandakan bahwa kita untung sekian loh kayak gitu kan, untungnya besar ya, itu hanya omset yang besar kayak gitu. Apa jenis kue yang menjadi andalan usaha kakak ini? Oh jenis kue yang paling andalkan di sini tuh kita produk signature-nya ada brownies, ada sus, ada pasta ya. Pasta itu buat menu savory, gurih-gurih, untuk pelengkap yang manis. Nah kalau untuk menu lengkapnya tuh banyak ya, kan kita kan improvisasi ya, untuk menyesuaikan lah gitu selera pasar biar gak bosen seperti itu. Kalau variannya tuh ada kayak puding ya, aneka puding buah, puding alpukat, terus ada yang best seller itu ada chocs ya. Chocs itu kayak sus Jepang crunchy ya, dalamnya tuh kayak es krim gitu ya. Kalau dimakan dingin-dingin itu enak banget ya, itu banyak dicari orang karena tidak banyak ya penjual yang jual itu gitu, makanya di Bekasi ini baru kita pelopornya ya untuk chocs. Terus selanjutnya untuk menu-menu lainnya sih kayak menyesuaikan ya gitu, ada di katalog kita banyak, ada seperti kayak bolu jadul, bolu marmer, terus ada kue ulang tahun, bahkan untuk menu hantaran kita juga sediakan gitu, menu hantaran buat wedding, buat lamaran, terus atau kayak snack box gitu, itu kita juga supply ke kantor-kantor kayak gitu. Snack box kayak snack box untuk meeting kantor, sama snack box untuk hampers anak itu biasa kita buatkan kayak gitu. Beberapa produk yang dapat kakak hasilkan dalam sehari? Berapa produk? Sebenarnya susah ya Kak untuk menghitung jumlahnya, karena variannya kan banyak gitu. Kita ada 70 varian menu lebih. Nah dalam satu katalog itu ada 70 varian, sementara produksi kita tuh tidak kayak macam PT gitu yang satu menu sehari bisa hasilin berapa gitu, karena kita sistemnya made by order
gitu. Orang pesan baru kita buat. Untuk apa? Pertama, untuk meminimalisir produk yang terbuang ya. Yang kedua, untuk menjaga kualitas Kak gitu. Makanya ini mungkin kelebihannya Momia ini ada di flashbacknya ini gitu ya. Flashbacknya ini kayak orang nyari gitu Kak. Kalau toko lain kan sudah ada di stok nih, udah banyak kan, kayak toko A, B, C banyak ya di sini di permata pinggir jalan gitu. Toko bakery yang sudah ada di stok, orang bisa datang langsung gitu ya. Itu sangat memudahkan untuk orang yang buru-buru pengen dapat produk lebih cepat gitu. Tapi mungkin di sana ada minus ya Kak gitu. Ketika kita ambil kita nggak tahu itu produknya sudah berapa hari ya kan. Itu jadi kelebihannya di kita memang flashback gitu, dibikin dadakan benar-benar fresh hari ini gitu kan, dikirim saat itu juga. Jadi kakak pun ada sistemnya di sini gitu. Pesan misalnya kakak pesan nih pagi gitu, itu bisa ready siang atau sore kayak gitu. Nah sementara kalau udah pesan sore itu bisa masuk ke pengiriman besok. Supaya apa ya, tadi menjaga kualitas produk. Nah untuk target produksinya sih kita nggak pernah nentuin Kak gitu, kira-kira aja ya, kira-kira mungkin sekitar 20 atau 30 produk gitu dalam sekali. Itu aja sih Kak. Bagaimana proses produksi kue di tempat kakak? Proses alurnya gitu. Alurnya sebenarnya kalau tim produksi kita tuh sudah paham ya bahwa bikin kue itu sebenarnya mulai dari takaran, nimbang gitu ya. Dari takaran ini harus benar supaya apa? Supaya hasilnya konsisten gitu. Karena baking itu ya, bikin kue tidak seperti masak gitu ya, tidak seperti masak. Baking dan cooking itu adalah dua hal yang berbeda menurut saya. Ya cooking itu kalau masak kita cuma kurang asin atau kurang gurih itu bisa ya di akhir ditambah-tambah gitu ya. Oh kita bikin masak nasi goreng kayaknya kurang ini masih banyak yang bisa kita revisi kan di akhirnya. Bikin masakan itu jadi lebih enak gitu, masih bisa di akhir kita betulkan. Tapi kalau baking itu kalau udah masuk oven, udah tinggal nunggu jadi, terus kita lupa satu bahan aja ya, udah masalah gagal gitu ya. Jadi kuenya tuh kita udah bikin dari awal sampai akhir, baru ketahuan di akhir kuenya tuh gagal gitu. Akhirnya kita mikir salah di mana. Nah itu kan takaran itu penting di masalah timbangan ini. Makanya orang produksi sudah di training gitu ya, masalah timbangan ini jadi bagian penting yang krusial yang harus difokusin gitu. Kamu kalau timbangan salah, kue akan salah gitu pasti. Nanti ketahuannya di akhir. Nah, makanya baking itu butuh ilmu pasti Kak. Ilmu ini bisa diduplikasi ya, makanya di kita juga ada kelas ya, banyak peserta yang sudah join kelas juga. Nah timbangan ini jadi hal yang penting untuk proses produksi. Lalu nanti dari menimbang bahan, nanti mencetak ya atau ngadon dicampur semua bahan jadi satu. Nah itu yang tahap kedua ngadon. Yang tahap ketiga itu nanti dicetak gitu ya. Misalnya kayak brownies dimasukin ke loyang, terus kue dicetakin ke dalam loyang kayak gitu. Itu pencetakan. Yang terakhir pemanggangan ya, di oven. Nah kue kita rata-rata panggang gitu, jarang ada yang kukus ya. Kenapa? Karena panggang itu jauh lebih awet kayak gitu. Itu untuk proses pemanggangan. Habis pemanggangan nanti alurnya balik ke meja sini, area sini tuh area packing. Jadi area packing itu teman-teman yang ada di sana mereka udah tahu gitu. Oh setelah kue matang dia langsung masukin ke dalam box packing gitu ya istilahnya. Nah itu prosesnya cepat gitu, karena dari matang langsung packing, nanti diisi misalnya sus gitu ya, diisi dengan isian dideplak, baru nanti proses untuk pengiriman pick up order. Ya orang di mana aja sekarang udah bisa langsung nggak klik gitu kan, aku mau apa langsung dikirim dalam hari yang sama. Apakah kakak pernah menghadapi masalah dalam proses produksi? Proses produksi tentu ya, kalau misalnya cara mengatasinya. Jadi kalau produksi, namanya produksi Kak, baik skala PT maupun rumahan pasti ada masalah. Cuman ya gitu, masalahnya kan seiring waktu berjalan akan bertambah lah ya gitu. Kita semakin besar akan diuji masalah yang besar juga. Termasuk saya mungkin ini masih usaha rumahan yang kecil ya, masih usaha rumahan yang kecil, tapi efeknya tuh kita bahwa jadikan masalah itu adalah sebagai proses pendewasaan ya. Saya ulangi, jadikan masalah itu sebagai proses pendewasaan. Kapan kita bisa belajar ya nggak kalau kita nggak ada masalah. Nah makanya masalah itu pasti ada. Contoh ya, untuk bagian produksi banyak teman-teman gitu ya yang join di tim produksi, Kak aku takut bikin ini misalnya puding, contohnya puding itu kelihatannya gampang ya,
aduk cuma ngaduk doang atau jadi, tapi butuh ilmu banyak sekali yang mereka tuh akhirnya nyerah, kak aku nggak mau yang puding kak gitu kan, karena puding itu susah gitu, takutnya gagal gimana kak gitu, ngebatin gitu ya, kalau gagal paling gitu sih kak, lebih masalah teknis mental yang mereka tuh nggak berani nyoba sesuatu yang baru kayak gitu. Akhirnya solusinya apa? Solusinya kita semangatin kalau saya bisa kamu pasti bisa gitu, kalau saya nggak mampu gitu kamu pasti nggak mampu, kalau saya bisa pasti kamu bisa, balik lagi ya, setiap orang itu pasti punya potensi gitu, tidak ada yang namanya untung-untungan ya, kayak di dunia ini tuh dia beruntung banget ya gitu, dia udah bisa dari lahir, nggak ada kak. Menurut aku bakat itu harus dikejar, bakat itu harus dikejar, harus diciptakan, kamu kalau nggak bisa belajar. Jadi saya tuh di sini lebih sering menyemangati, memotivasi. Kalau kamu ada kendala boleh konsul gitu ke aku, apa kendalanya kira-kira, kita ngomong ngobrol gitu ya, supaya kita ketemu titik masalahnya itu sih. Jadi kalau masalah sebenarnya masalah teknis gitu ya, itu masih bisa diobrolin. Nah yang berat adalah apa, yang berat bukan masalah teknis sebenarnya, lebih ke masalah solidaritas, lebih masalah kayak personal karyawan, bagaimana karyawan satu dengan yang lainnya bisa akur, kompak, bisa sehat selalu kayak gitu. Itu sih lebih kayak proses belajarnya banyak di sana gitu. Oke, apakah kakak menggunakan teknologi sosial media untuk memasarkan? Karena kan kita basically-nya membangun usaha ini dari nol ya, dari nol, kita nggak punya modal banyak gitu ya, kita cuma berawal gitu dari rumahan, bisnis rumah yang benar-benar bisnis rumah ya, di rumah pribadi, kita manfaatin area lahan yang kosong gitu ya. Waktu itu di lantai 2 saya masih kosong rumahnya, jadi saya jadikan dapur. Nah dijadikan dapur, akhirnya bikinlah usaha ini gitu. Usaha ini dimulai benar-benar dari nol aset ya kak, tanpa ada aset satupun gitu, dicicil, benar-benar dicicil dari yang sedikit-sedikit, bisa beli ini, bisa beli ini gitu, lama-lama akhirnya menjadi seperti ini gitu. Itu semua berkat pemasaran media sosial ya. Kalau misalnya orang pada bilang gitu, apa sih gitu, orang upload gitu, apa sih kayak pekerjaan gitu, kita pamer terus ya, ada yang bilang kita pamer terus, spam terus gitu, produk dipamerin terus segala macam. Nah zaman sekarang tuh udah lagi nggak usah mikirin omongan orang ya kan, kita bisa maju ya kan, sampai sekarang ya karena itu gitu, kita konsisten memasarkan, posting gitu. Posting itu jadi satu kunci gitu, satu kunci untuk kita bisa survive, kita bisa bertahan gitu ya di era yang sekarang tuh kadang orang banyak ngeluh gitu, usaha rumahan, usaha UMKM, bahkan sekelas PT pun mereka udah banyak yang stuck gitu, defisit, tidak lagi untung gitu ya, akhirnya gulung tikar gitu, usahanya mati gitu, gara-gara apa, mereka tidak mau survive, bertahan, menyesuaikan kondisi dengan zaman sekarang. Zaman sekarang semua apa-apa lewat sosial media, scroll sosmed, orang tahunya informasi dari sana. Coba kakak sendiri, kalau misalnya kakak pengen beli produk tapi ditawarin one by one gitu sama orang, kayak sales nelfon, kak kamu mau nggak di brownies aku gitu, udah zaman nggak? Maksudnya kayak kamu ditelepon sama orang yang maksa untuk dia menjual produk dia ke kamu gitu ya, untuk beli brownies misalnya gitu kan, pasti kamu akhirnya risih kan, ya udah kan, kayak ganggu banget sih gitu ya, kamu nggak tahu aku lagi ngapain gitu kan istilahnya. Nah karena itulah kita mengetahui bahwa setiap orang tuh punya privasinya masing-masing, punya waktu luangnya masing-masing. Kapan sih waktu luang itu ada? Saat mereka megang HP, saat mereka tuh ini scroll media sosmed ini gitu. Nah saat waktu luang itu baru kita masuk gitu, baru kita masuk untuk mempromosikan. Tapi mempromosikan juga ada stepnya ya kak, maksudnya nggak ujuk-ujuk kayak kita benar-benar hard selling gitu, beli dong produk aku kayak gitu, nggak yang japri satu-satu yang bener mau beli sekarang juga gitu, keburu kehabisan misalnya gitu. Ada tahapannya, ada kalanya kita hard selling, ada kalanya kita soft selling lewat sosial media ini. Jadi soft selling itu kayak kita mempromosikan tapi nggak kayak promosi ya kan, paham ya? Nah itulah makanya di dunia sekarang tuh digital marketing ini diminati sekali untuk kita bisa fokus di sana karena dampaknya besar gitu. Terus juga bikin branding kita kan gitu karena sosial media ini.
Oke, terakhir nih Kak, Ya. memiliki website atau aplikasi untuk mempermudah pelanggan untuk memesannya. Oke, untuk sementara sih yang paling diunggulkan Shopee ya untuk marketplace. Shopee itu jadi satu-satunya marketplace kita yang lumayan rutin gitu, ada pemesanan sana gitu, karena mereka menawarkan gratis ongkir ke seluruh area gitu ya, termasuk Bekasi dan Jakarta. Nah, mereka bisa memangkas ongkir juga untuk jarak yang lumayan jauh gitu ya. Jadi dikasih potongan ongkir gitu supaya bisa lebih hemat kayak gitu. Makanya mereka tertarik order di Shopee gitu. Terima kasih banyak atas waktunya yang kesempatan diberikan untuk berbagi cerita Kakak. Wawasan Anda yang Kakak berikan semoga bermanfaat dan semoga Kakak semakin berkembang. Iya. Jadi kakak sendiri nih, maksudnya kakak pribadi gitu, ada nggak sih yang pengen kakak tahu, pengen kakak tanyain di luar dari konteks? Misalnya kakak pengen tahu apa gitu sesuatu. Dulunya tuh kalau misalkan awal mau mulai usaha itu dari mana? Nah itu pertanyaan bagus. Oke, itu sebenarnya banyak sekali kan ditanyakan ya. Aku sharing ya sedikit gitu. Untuk setidaknya ilmu ini bisa sampai kepada orang lain yang membutuhkan. Banyak sekali, misalnya kakak masih mahasiswa, ya kan? Masih mahasiswa. Nah, tapi kakak tuh selama kuliah hanya fokus di kuliah aja, ya kan? Nggak apa-apa, fokus, it's okay gitu. Tapi mental apa harus dibangun ya dari zaman kuliah. Mental apa tuh? Mental berjuang, ya mental yang nggak apa-apa disodorin dulu, paham nggak? Ya, jadi kita kan kayaknya kalau generasi ya kan masih muda, pengennya dicekokin dulu ya, gitu baru jalan. Nah, kita tuh ubah mindsetnya. Bagaimana kita mulai dulu ya, berjuang dulu, action dulu gitu. Jangan kebanyakan plan A, plan B, plan A, plan B. Kalau namanya mahasiswa ya, kita sering banget kayak organisasi, kita rapat ini itu segala macam. It's okay, tapi jangan terlalu kebanyakan planning, intinya gitu. Jangan terlalu kebanyakan planning yang akhirnya kebanyakan pikiran, ya akhirnya jalan ya. Kita kan kayak mikir, oh, aku pengen bikin usaha ini, aku pengen bikin usaha itu gitu, kayaknya bagus sih kalau aku punya outlet ini. Nah sementara itu semua tuh hanya di angan-angan ya nggak, kayak seolah-olah tuh kayak mimpi aja gitu, mimpi yang nggak jadi kenyataan ya kan, akhirnya jadi sebuah kesia-siaan. Kita nggak butuh yang seperti itu gitu, kita butuh yang kayak action kak. Dari pemikiran yang sederhana aja, sesederhana apapun ya, hal itu kita kita apa ya, kita kembangkan ke dalam suatu aksi. Aksi ini kita langsung mulai aja, take action gitu. Misalnya contoh ya, aku pengen bikin usaha kue. Dari dulu pemikiranku tuh usaha kue harus banget jadi chef ya, maksudnya kita harus menjadi orang yang profesional dulu supaya dipercaya ya kan. Masa iya saya harus sekolah dulu ya kan, lama dong. Saya harus sekolah, belum tentu saya sekolah terus saya lulus terus saya usaha ya kan, belum tentu. Karena balik lagi, nggak semua chef itu tuh bisa buka usaha, karena kembali ke mental kak, usaha itu mental ya kan, nggak semua chef itu bisa menjalankan usaha. Ya udah, berarti berpikir simple. Kalau saya bukan tukang kue, saya tapi pengen jadi tukang kue, tapi saya juga bukan chef, bukan orang profesional, kenapa saya tidak belajar menjadi profesional? Iya nggak? Dengan cara otodidak. Nah, itu yang saya lakukan. Dari otodidak ini, belajar dari apa yang ada di lapangan. Contoh, saya pengen bikin donat ala Jeko dulu. Tahun 2021, donat ala Jeko itu kan lembut ya, enak, lembut, wangi. Saat saya mulai, apa yang terjadi? Ya tidak seindah yang dikira ya, nggak langsung sekali nyoba langsung berhasil gitu. Aku bisa nih sekali nyoba langsung berhasil bikin donat Jeko gitu. Ternyata tidak semulus itu. Ternyata saya harus melewati puluhan kegagalan sampai 20 kali eksperimen gitu. Akhirnya eksperimen yang ke-20 saya baru berhasil kak, menciptakan resep donat empuk ala Jeko ya kan. Berarti kan dalam proses 1 sampai 19 kali eksperimen ini, kalau saya menyerah di titik tengah, saya akan dapat ya resep yang saya cari-cari gitu. Tahunya dari mana? Ya dari kita benar-benar learning by doing. Kita belajar dari hari ke hari apa yang salah, apa yang kita bisa perbaiki. Nah dari situ kita ketahuan gitu, mana ya kurangnya di mana ya, apa yang bisa saya benerin ya kayak gitu. Nah soal jadinya kita kayak pengalaman menjadi guru yang terbaik ya kan, melebihi teori yang ada gitu ya, kayak dulu tuh dimana itu membantu sangat.
tapi balik lagi hanya kita yang tahu gitu proses kita. Dan orang lain itu satunya tidak membantu apa ya terlalu besar untuk sumbangsi ke kitanya. Kita yang maju, kita yang usaha, ya nggak? Kita nggak usah ngandelin orang lain, terutama orang terdekat kita, misalnya pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita. Ih, aku main usaha, tetangga aku kok nggak dibeli? Yaudah, let's go. Kamu nggak usah target pasarnya tetangga kamu, orang yang jauh silakan gitu. Orang di dunia ini banyak loh gitu ya. Kita nggak cuman punya tetangga gitu. Tetangga memang rata-rata mereka nggak mau tahu ya, nggak mau tahu kita mau usaha kayak gimana gitu, mereka banyak nggak peduli. Tapi itu bukan jadi satu-satunya masalah akhir ya yang bikin kita nggak maju. Makanya nggak usah andelin orang lain dalam awal kita mau merintis usaha kayak gitu. Bener-bener andelin diri sendiri. Kita mampu nggak ya melewati masalah ini, mampu nggak ya kita tuh menyemangati diri sendiri gitu. Itu lebih ke apa ya, keseriusan kita, tekad kita, apa motivasi kita mau usaha itu apa, mau membantu orang. Kalau saya dulu kayak gitu, saya pengen dulu awal kuliah saya nggak mau melamar kerja, bukannya sombong, karena memang saya bukan passion melamar kerja gitu, nggak passion, nggak tahu kenapa. Mungkin orang-orang senang melamar kerja, tapi saya dulu agak aneh gitu, pikiran saya kok lebih dari itu ya. Saya pengen buka lapangan kerjaan untuk banyak orang. Itu motivasi ya, salah satu motivasi yang mendorong saya itu sampai ada di titik ini. Jadi kalau misalnya motivasinya udah kuat gitu, oh iya, bagaimana kita bisa buka lowongan kerjaan yang banyak ya gitu kan, pasti kan usahanya harus besar ya gitu kan, misalnya gak yang ecek-ecek gitu, yang kayak cuman saya mas kalau sosmed aja tiap hari gitu, nanti cuan kok gitu kan, cuan tuh datang sendiri gitu. Itu sebenarnya bisa dibilang hoax ya gitu. Kalau orang-orang pada flexing di sosial media, aku bisa dapat mobil seharga 1 M dalam waktu 30 hari gitu gitu. Kita lihat aja usahanya dia gitu. Ya udah, nggak usah insecure dengan pencapaian orang lain, kita fokus lagi ke diri sendiri. Apa motivasi kita? Aku motivasinya untuk membuka lapangan kerjaan, membantu orang banyak, dan bikin usaha ini bermanfaat bagi siapa ya? Bagi pelanggan, yang pelanggan terbantu atas produk ini gitu kan. Terus juga karyawan juga terbantu gitu. Terus banyak orang yang nantinya mungkin jadi apa ya, terinspirasi lah gitu untuk usaha. Karena jumlah pelaku usaha itu tuh nggak dibilang banyak ya, di kita tuh di Indonesia masih kurang. Nah, barangkali gitu dengan saya buka usaha, banyak orang yang akhirnya terinspirasi juga untuk usaha. Saya malah senang gitu ketika nanti misalnya kayak karyawan keluar bikin usaha yang sama, nggak apa-apa, aku sebenarnya nggak masalah gitu ya untuk itu gitu. Itu malah bagus ya. Balik lagi ke mental, ya udah, kamu siap nggak untuk usaha, karena usaha itu tidak bisa dibilang mudah juga gitu, ada banyak rintangan. Mau nggak kamu jalani masalah-masalah yang setiap hari muncul, ada kayak gitu kan. Gitu, lebih ke mental sih Kak ya. Jadi kalau bilang tipsnya, coba mental kamu disetir ke apa ya, daya juangnya dulu gitu. Mau nggak kita ngambil sesuatu, ngejar sesuatu itu dengan jerih payah, dengan kerja keras ya, nggak menye-menye ya, istilahnya aku nggak bisa gitu. Jadi jangan mudah bilang nggak bisa sebelum kita coba berkali-kali. Itu sih closingnya. Oke, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Kak siapa namanya? Resti. Kak Resti. Iya. Iya, aku sama kenal ya, tadi kita belum kenal Iya. Kak Resti. Iya. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Ini sebenarnya ruang kelas, jadi nanti mejanya tuh di tengah buat apa namanya, baking bareng gitu. Baking bareng. Ini ruang packing, jadi kayak kemasan-kemasan, dus-dus ada di sini semua. Banyak karena menunya banyak. Ada dus A, dus B, dus C gitu. Ada yang kecil sama yang gede. Kayak gini, box hantaran. Itu buat orang nikahan ya? Buat kamu kalau nikah nanti sini. Susu. Ini bahan-bahan nih kayak agar-agar, saus semuanya. Karena kalau nggak nyetok kita kelabakan nyarinya. Jadi kayak keju harus sudah ada semua. Yang mau pertama ini sama yang pendek. Jadi kalau lagi masak tuh. Ini pakai listrik aman gas. Cuci loyang. Ini dapur masak
kayak lebih ekonomis lah gitu. Orang kalau mau beli yang ukuran kayak gini kan sangat worth it ya menurut aku gitu, karena gampang dibawa-bawa juga. Kayak dia mau jalan Ciceres sama ada, kalau ini atasnya kita biasa pakai Nutella cookies, tapi karena kita lagi boykot Nutella akhirnya kita ganti hazelnut cookiesnya gitu. Sama-sama premium gitu si coklatnya tuh. Jadi kalau dimakan tuh ada lebihnya enggak ya kali ya. Ini apa namanya, lagi persiapan untuk pemotretan produk, jadi aku ingin aneka size gitu. Kalau buat hampers lebaran laris nih yang kayak gini, isi 3. Ini cobain kakak yang putri salju. Makan. Gimana putri saljunya? Enak lembut. Kakak, nyobain kak sama kak. Mau nonton iya. Hazelnut